Polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus penyekapan di Gedung Percetakan Jakarta Pusat, dan pernyataan ini disampaikan petugas saat konferensi pers di Polda Metro Jaya. Lihat ya, sampingnya. Proses hukum penyekapan 3 korban di Gedung Percetakan di Jakarta Pusat masih bergulir. Dalam gelaran konferensi pers Polda Metro Jaya, polisi telah menetapkan 7 tersangka atas kasus yang diawali dari pencurian para korban. Ketujuh tersangka ini, 5 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Dan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif, tidak terlepas daripada para korban itu sendiri maupun ketujuh tersangka, dan kami melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut. Selain proses hukum yang terus berlanjut, polisi juga memberikan pendampingan kesehatan berupa trauma healing serta perlindungan bagi para korban dengan melibatkan tim Bidokes Polri, tim psikologi, serta LPSK. Dalam kesempatan itu prinsipnya bila ada pekerja buruh yang mungkin diduga ada melanggar hukum, harusnya kan dilakukan penanganannya secara hukum oleh majikan atau pengusaha. Tidak main hakim sendiri, memperlakukan tidak manusiawi dan tidak beradab. Hingga saat ini penyidik masih memeriksa intensif dan mengumpulkan alat bukti, termasuk hasil visum ketiga korban beserta rekaman CCTV yang telah diamankan. Sebelumnya, korban tengah ketahuan mencuri dengan total 250 juta rupiah. Akhirnya korban disekap dan dipasung. Keluarga korban yang sudah memberikan tebusan sebesar 50 juta rupiah, tetapi korban tidak juga dibebaskan. Keluarga korban melaporkan kejadian ke LBH. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jabar telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dengan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sedikitnya ada 21 adegan pada rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YT, mengakui semua perbuatannya. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Iya, masih terkait kasus penyekapan, pemirsa, seorang anggota Polres Tegal Kota, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Korban mengalami luka bakar hingga 47% akibat dipaksa pelaku memproduksi narkoba. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun, korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, keluarga mendiang Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. 4 terlapor terdiri dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga mendiang Dr. Elisa Prinzila Utami Pakhaenoni atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat siang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, keluarga secara resmi menyerahkan laporan terkait dugaan intimidasi dan tekanan yang dialami Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Kuasa hukum menyebut dari hasil pendalaman yang dilakukan bersama, keluarga menemukan adanya dugaan keterlibatan 4 orang dalam rangkaian peristiwa itu dengan rincian 3 anggota DPRD dan 1 orang dokter hewan. Setelah kami mendalami semua dan mengkaji itu, ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan. Dia ikut memaksakan kehendak di situ dengan mengatakan bahwa saya saja bisa pergi ambil serum di puskesmas, ada keluarga yang sakit dan bisa disuntikan di situ. Nah, ini membuat dokter semakin tersiksa juga karena sudah serangkaian kata-kata verbal intimidasi yang disampaikan oleh 3 orang sebelumnya. Gitu. Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan.